Yang jelas kalau kita mencari hewan kurban itu harus yang terbaik. Nah, terbaik itu ya kriterianya masing-masing orang punya sendiri. Nah, yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Intinya tuh kalau kita eh, mampu untuk berkurban sapi, ya sapilah. Jangan domba. Tapi ya bukan berarti gak boleh, tapi maksudnya dimaksimalkan kemampuannya. Kalau kambing itu atau domba itu bisa 1 orang. Kalau sapi itu bisa patungan 7 orang. Nah, jenis hewannya ya kan yang boleh itu kambing atau domba, kemudian juga sapi atau kerbau atau unta dan sebagainya. Yang jelas harus jantan, kemudian juga diutamakan jantan, kemudian juga umurnya juga harus pas. Minimal tuh ada yang ngomong tuh harus spoil 2 kali atau 2 tahun untuk sapi. Kemudian lengkap juga kakinya nggak cacat, kemudian alat reproduksinya juga, matanya, jadi harus harus lengkap seperti itu. Itu yang terbaik. Tapi misal kita mencari tidak ada yang seperti itu, yang adanya yang seperti apa, ya udah itu saja. Intinya sih ini kan sebuah ketaatan kita kepada perintah dari Allah untuk memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita tuh meminta yang terbaik, minta rezeki banyak, tapi ketika diminta untuk zakat, kemudian diminta untuk kurban, masih aduh saya mah belum mampu, saya belum mampu. Iya sih, kita juga kadang-kadang kan merasa di kita belum mampu, tapi kadang-kadang harus ada diniatkan, harus ada semangatnya. Jadi gue ketemu ada seorang anak beberapa tahun yang lalu, itu yang menjadi salah satu inspirasi saya juga. Dia bisa nabung sehari 10.000 dan dia bisa mengumpulkan teman-temannya 7 orang dan mereka kurban sapi. Itu usianya mereka masih kelas 5 SD. Nah, maka kita yang udah pada bekerja, kenapa sih tiap tahun tuh harusnya ada semangat untuk melakukan itu. Ya walaupun misal udah ngumpulin, belum kekumpul ya setidaknya ada niat untuk mengumpulkan uangnya tersebut gitu. Jadi ya mudah-mudahan di tahun ini ataupun tidak sempat tahun ini, tahun depan bisa berkurban dengan hewan terbaiknya. Ya spesifikasi khususnya salah satunya kalau gue pribadi ya harus kena di hati. Jadi kayak gue, jadi gue tuh selalu tur dari satu peternakan ke peternakan lainnya. Kalau gue tuh harus ada klik dari si hewan kurbannya dan kita jadi tidak hanya bertanya ini berapa kilo, ini jenis apa dan lain-lain, enggak, tapi harus lihat karakternya. Dan gue tuh selalu kalau misal nyari hewan kurban, gue pegang kepalanya, gue lihat matanya terus gue salawatin. Kalau kita hati kita bergetar, yuk gitu. Kadang-kadang menurut gue sih, karena gue juga pecinta hewan ya, hewan itu memberikan signal juga kepada kita kalau dia itu juga nyambung dengan kita. Nah itu kenapa gue lakukan, karena gue tuh di beberapa tahun ini kurban itu selalu melibatkan rasa. Jadi supaya perpisahannya itu lebih berarti, seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail saat itu diperintahkannya. Jadi harus ada keterikatan antara kita dengan hewan kurbannya. Itulah kenapa gue selalu ngelihat matanya. Jadi kalau ada pernah ketemu gue yang sapi gede banget, istilahnya tuh best banget lah. Tapi ketika gue sentuh, gue lihat matanya, nggak klik ya udah nggak. Tapi ada yang mungkin secara pandangan orang tuh tidak terlalu super, tapi klik di hati, ya udah kenapa enggak. Itu yang paling penting buat gue. Dan entah kebetulan entah enggak, sering sekali gue ketemu dengan sapi terus gue ngobrol, gue selawatin gitu, terus gue sebutin mau ya jadi hewan kurban aku. Tes itu beberapa kali, bukan sekali 2 kali saja, sapi itu sampai nangis meneteskan air mata. Dan sekarang kan di rumah kan sudah ada beberapa ekor sapi, jadi gue tuh tiap pagi nyapa mereka. Nah nanti mendekati hari penyembelihan, biasanya gue ngomong secara khusus, secara langsung ke mereka, jadi hakikat kurban itu apa dan lain-lain. Jadi dan itu penting menurut gue, karena hewannya pun punya hak untuk mengetahui ini gue tuh sembelih dalam rangka apa nih gitu. Apakah disembelih hanya untuk dimakan-makan saja seperti hewan ternak lainnya, atau ini dimuliakan. Jadi gue tuh tahun lalu tuh dengan wariso, itu tuh kan sangar banget sapinya tuh. Gue ngomong, ketika gue ngomong nanti kamu dikurbankan, gue jelaskan tentang pengorbanan, dia makannya lahap banget, kayak pengen nambah dagingnya banyak. Pas hari H juga dia tuh agak agak deg-degan mau keluar kandang, kayaknya dia tahu eksekusinya hari itu. Gue rayu, akhirnya gue mandiin, dan dia beneran tenang santai menikmati. Karena aku bilang juga, nih nikmatin, ini matahari terakhir kamu, bla 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 bla. Dia gini tuh sudah gitu, untuk ukuran sapi besar itu nggak berontak. Jadi gue bilang, tenang ya, tenang aja, tenang, lihat mata aku dan lain-lain. Itu jadi sebuah perpisahan yang indah buat gue, walaupun hanya dengan seekor sapi, tapi gue tuh membentuk rasanya supaya lebih bermakna apa itu artinya berkurban, seperti itu.
Boleh. Apa tanggapan Anda itu misal lagi selamitan ngefans sama aktor gimana? Ya itu wajar lah, maksudnya gini, selebriti juga kan manusia ya, dan juga kadang-kadang kalau kita ngefans itu berarti kita ngambil sesuatu yang lebih dari orang itu, inspirasi dari orang itu, dari segala sisi. Bisa mungkin ngefans mengidolakan tuh gara-gara fisiknya, atau dari karyanya, atau dari kualitas kerjanya seperti itu. Jadi ya seru-seru aja, nggak ada salahnya juga. Pantas nggak ngefans sama-sama? Pantas-pantas aja asal ada alasannya, dan juga ya wajar-wajar aja gitu. Nah, terakhir Airman sendiri punya nggak idola yang Oh gue mah dari dulu Iwan Fals. Jadi gue dari SMP suka banget sama Iwan Fals. Lagu-lagunya, kasetnya, sampai poster-posternya di kamar tuh ngejejer. Beberapa kali ketemu dengan Om Iwan Fals, dan Om Iwan Falsnya juga tahu. Dia Evan gitu. Dan Om Iwan Fals tuh janji mau datang ke rumah gue. Wih itu sampai sekarang tuh udah deg-degan. Sebetulnya kemarin-kemarin tuh udah nentuin tanggal, tapi gue nya nggak bisa, sayang banget. Jadi kalau ditanya gue ngefans sama siapa, artis ya Iwan Fals. alasannya? Karya-karyanya bagus banget, jujur banget karyanya, suaranya bagus, karakternya juga bagus. Ah, segala macamnya keren banget. Gue sampai kenal sama anaknya, pernah ke rumahnya, dan istrinya pun tahu gue ngefans sama Iwan Fals. Jadi gue ya, tiap ketemu, Om foto dong, selalu foto. Jadi mudah-mudahan terwujud cita-cita Bung Iwan Fals bisa datang ke rumah gue. Amin.